Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah episode pertama dalam program Oka, obrolan kantep gitu. Wah, kantap tuh pakal. Pakal. Jadi episode pertama ini khusus edisi dengan Kando Henry Zainuddin. Alhamdulillah beliau berkesempatan bisa untuk kolaborasi ya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk kawan-kawan selalu like, share, dan subscribe karena itu akan membuat kami semangat tentang membuat konten-konten yang sangat menarik, inovatif, dan tentunya membuat inspirasi bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi apa aku mau ini? Kalau baru ini biasa gugup lebih. Jadi santai ya. Yang penting ini di generasi milenial ini kita harus memang betul-betul kreatif. Ya, apalagi sudah di awal, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi untuk berkarya gitu kan. Tentu dengan karya itu untuk dapatkan ide itu harus banyak diskusi, harus banyak baca, dan harus banyak melihat jendela-jendela dunia lewat buku. Jadi diskusi kita tentang hari ini bagaimana sih tentang perjalanan seorang Henry Zainuddin dari awal meniti karir dan sampai sekarang menjadi tokoh nasional. Di Sumatera ini, waduh, jadi bagaimana Kak? Saya tahu di kawan-kawan di TM Media ini kan bisa untuk menjadikan pelajaran. Ya, pertama terima kasih sudah diajak ngobrol di Oka, obrolan kantap. Ya, semoga saya doakan Oka ini terus berlangsung. Amin, amin. Jangan bahasa Palembang tuh anget-anget kayak ayam. Kita yakinlah karena masih anak muda gitu kan. Terus terang saya ini dilahirkan di Palembang tahun 73. Saya kembar saya itu namanya Hendra Zainuddin. Jadi Hendra itu sekarang dia punya pondok pesantren, aktivis pondok pesantren lah gitu. Nah, saya sama kembar saya itu ditinggal orang tua itu waktu begitu tamat SD. Jadi begitu tamat SD di Palembang tahun 86, ayah saya tugas di Muara Enim sebagai kepala departemen agama di sana. Selang berapa bulan ayah saya meninggal. Tapi saya sempat juga sekolah di SMP Negeri 1 Muara Enim gitu kan. Tapi seminggu. Saya pindah ke MTS dan tentu kita masih kecil sekali kan. Waktu itu belum ngerti apa-apa tentang sebuah kedudukan peran orang tua yang begitu penting seorang ayah gitu kan. Nah, dalam perjalanan jauh itu setelah ayah meninggal itu ya tentu ibu kita juga karena zaman dulu ya belum ada yang berpikiran sekolah swasta, berpikiran jadi pegawai atau apalagi entrepreneur. Iya, jauh itu baru masuk sekarang entrepreneur itu ya. Nah, akhirnya kita dengan ibu itu kami dipaksa lah oleh alam gitu ya, bahwa kami dari SMP itu, karena waktu itu kita sekolah dulu di MTS 2 Palembang sama itu. Jadi pagi-pagi kami sama Hendra itu gantian. Waktu itu ibu buka warung gitu kan. Buka warung gantian pergi ke pasar. Hari ini saya, besok Hendra gitu kan. Begitulah seterusnya. Kami 5 beradik. Tentu adik saya yang paling kecil itu waktu itu umur 2 tahun lah gitu. Adik perempuan lagi ada umur berapa tahun. Nah, dalam perjalanan itu saya juga karena daerah tinggal di kampus waktu itu, saya juga pernah jadi, kalau istilah orang itu kacung tenis lah. Nah, tukang ambek bola tenis zaman itu. Dulu, sekarang sudah jadi sekolah SPH itu, dulu tempat lapangan basket di sana waktu PON. 2004 ya? Iya, terus kita juga di situ juga ada jualan koran dulu. Waktu dulu zaman dulu koran yang ngetop sering Pos gitu kan. Nah, itulah yang kami lakukan. Pada akhirnya tiba saatnya kami tamat SMP gitu, MTS gitu ya. Saya dengan Hendra
saat itu bicara di teras ini Henry ini ya, kita ini nak mano kalau istilahnya kan, itu mano kita harus menyongsong masa depan ini harus fokus. Kami sudah berpikir panjang waktu itu karena orang tua tidak ada gitu kan. Jadi begini, akhirnya Hendra mengambil fokus kepada dunia pendidikan dan dunia dakwah. Itu fokus. Kalau Henry dia, aku ngambil fokus waktu itu saya ngambil dunia bisnis dengan dunia politik. Akhirnya keputusan bersama itu kami buat waktu kelas 3 SMP, tapi dengan catatan Hendra juga kalau ingin menjadi seorang pendakwah dengan pendidik itu harus tidak boleh sekolah di Surakarta, harus keluar gitu. Oh, jadi Kak Hendra keluar? Ya, jadi Hendra langsung keluar, jadi dia langsung tes gontor waktu itu, tapi tidak lulus, akhirnya dia tes ke Al-Amin. Tapi sebelum ke Al-Amin dia ke Jogja itu apa Muntilan, dia Muntilan setahun baru ke Al-Amin. Nah, dalam perjalanannya dia sampai selesai sampai apa menamatkan pesantren, walaupun itu tertatih-tatih. Saya ingat betul waktu itu zaman dulu 60.000 sebulan. Itu enggak ada duit zaman dulu kan. Maksudnya itu ibu memang mengandalkan pensiun ayah dengan dagang-dagang dan jahit waktu itu. Tapi saya waktu itu sudah kerja juga dalam artian waktu itu sudah kerja dalam artian membantu ibu gitu kan. Dan apapun bentuknya asal Hendra itu sekolah. Nah begitu tamat itu saya tamat SMA, saya di SMA Muhammadiyah 1 karena tidak ada biaya, ya, orang tua tidak ada biaya untuk kuliah. Jadi tahun 92 saya tamat SMA itu saya nganggur dulu. Setahun? 2 tahun. 2 tahun. Nganggur dulu 2 tahun. Alhamdulillah dalam pengangguran itu, dalam artian itu saya kerja, saya jadi marbot Masjid TVRI. Jadi saya ini pernah marbot. Teman saya itu namanya Harpin Galora, mudah-mudahan dia ini. Jadi marbot situ, sekarang Pak Harpin itu udah jadi pegawai negeri di Departemen Agama di Lubuk Linggau. Nah, kebetulan waktu itu jadi marbot, digaji. Nah, Harpin ini teman saya ini, teman kami ini, dia dari Gontor, menularkan ilmu nyablon waktu itu. Sablon, ingat ya? Waktu jadi marbot. Ya, jadi belajarlah teman-teman itu di sablon, di kampung kita di Muhajirin itu. Akhirnya setelah itu selesai, ada teman saya yang ini, kami buka percetakan di waktu itu di bukan Srelo apa itu nama Srelo, tapi bukan Srelo apa dia itu namanya. Disitulah kami buka percetakan tahun 92. Itu sebelum kuliah tuh ya? Ya, gimana mau kuliah? Ya tahu ya. Padahal kuliah zaman dulu murah loh. 1 semester 140.000. Ingat ya, 140.000. Satu semester kuliah di IAIN zaman dulu bukan UIN. Nah, setelah itu kami kerja cukup duit, akhirnya saya kuliah tahun 94 di UIN. Tapi tetap selalu ingat dengan komitmen bahwa saya harus menjadi politisi dan menjadi pebisnis. Dan pebisnis sudah kita mulai dengan sablon tadi. Tapi kita alhamdulillah tidak nyablon langsung beli mesin cetak. Tapi waktu itu ada teman kami dari Kalimantan yang modali. Begitu dia pindah ke Kalimantan lagi, saya beli mesinnya waktu itu. Walaupun dengan hutang sini, hutang sana, tapi itulah jiwa entrepreneur kan. Tapi kita juga waktu itu sangat tidak percaya diri dengan politisi karena waktu itu cuma 3 parpol yang ada, Golkar, P3, PDI. Nah, kita lihat urutannya panjang sekali ya. Nah, tapi memang itu tadi sekali lagi pada pemirsa, kawan-kawan yang dengar ini,
bahwa doa itu memang penting gitu. Doa itu penting. Saya waktu itu doa gitu, mudah-mudahan kalau teman saya ini tidak mau lagi ngurus cetakan, saya mudah-mudahan yang akan ambil alih cetakan. Dikabulkan oleh Allah. Jadi itu selanjutnya jadi doa. Jadi kita tetap berdoa walaupun itu tidak mungkin. Nah, tahu-tahu ada reformasi tahun 98. Reformasi tahun 98 keluarlah namanya parpol. Parpol banyak gitu Banyak. kan. Tapi Sebelum ke parpol itu kita untuk merealisasikannya, saya lihat untuk menjadi anggota dewan itu harus aktif di organisasi kepemudaan. Salah satunya itu KNPI waktu itu kan. KNPI itu kan bisa jadi garansi kalau jadi ketua KNPI saat itu jadi anggota dewan. Kemarin PLT ya? Kemarin PLT ketua KNPI atau ini? Iya, pernah PLT saya. PLT. Tapi artinya filosofi saya menuju cita-cita sudah sampai. Artinya saya harus masuk itu. Jadi tahun 94 saya masuk kuliah itu langsung saya bergabung dengan saat itu pertama kali saya ikut IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya ikut IPNU, ikut Makesta di gedung KNPI dulu. Karena kita haus untuk organisasi, saya tambah lagi organisasi. Saya ikut 94 itu 95 tepatnya itu ikut HMI. Jadi saya jadi aktivis HMI sampai sekarang. 95 terus jadi pengurus, 97 puncaknya itu saya jadi pengurus KNPI Kota Palembang. Zaman itu Kak Ramlan jadi ketuanya. Dalam perjalanannya ada masalah sedikit, saya langsung diangkat jadi PLT Ketua KNPI Palembang saat itu. Jadi itu. Tahu-tahu reformasi 99 itu ingat betul Oktober saya langsung ikut Partai Keadilan namanya. Dulu namanya Partai Keadilan. Oktober di GOR. Dulu belum ada PCC ini kan. Namanya GOR dulu. Jadi situ saya di bidang dakwah dan apalah nama ekonomi dan dakwah rasanya bersama Ustaz Solihin. Akhirnya ikut partai tahun 99 mencalonkan diri jadi anggota DPR dari Provinsi Sumatera Selatan. Nomor urut rasanya itu 4. Ya, rasanya urut 4. Edi Jainuddin nomor urut 4. Jadi alhamdulillah PK kemarin diwakilkan namanya Ustadz Yuzwar Hidayatullah. Jadi waktu itu tahun 99 2004 itu Ustadz Yuzwar mewakili PK gitu. Nah, di pusat karena tidak tembus 1,5% atau 2% saat itu ininya ambang batasnya, akhirnya 2004 berubahlah namanya menjadi PKS. Nah, saya dicalonkan oleh Ustadz Iqbal saat ketua DPW Komisi calon di Kabupaten Banjarmasin. Kenapa Banjarmasin? Memang tidak ada orang, kurang kader partai waktu itu. Akhirnya saya dicalonkan di Partai Keadilan Sejahtera di Dapil Talang Kelapa karena perbatasan saja dengan Palembang. Alhamdulillah kita tidak tahu, memang ketentuan Allah. Jadi dengan angka waktu itu ingat dengan suara itu cuma 1.000 lah, 1.000, tapi alhamdulillah karena dulu yang jadi itu nomor 1, jadi nomor 2, nomor 3 itu nyempulkan ke nomor 1 semua. Alhamdulillah terpilih jadi DPR. Jadi pemirsa, kawan-kawan sekalian, sebelum saya cerita lagi ya itu tadi, apapun bentuknya banyak-banyaklah berdoa. Sama satu lagi, banyak-banyak bersyukur. Ya itu pasti. Tapi doa itu dulu. Iya, doa itu dulu. Misalnya kita pengen nengok rumah itu doailah. Tapi kalau istilah Ustaz Yusuf Mansur itu, kalau sudah doa banyak-banyak sholawat katanya. Jadi ada tambahan lagi. Jadi amal ke insya Allah sholawat. Ya, insya Allah doa. Misalnya kamu nengok betina itu cantik, doa ke kayak begini ya. Nah, setelah itu sholawat ke. Jadi artinya pokoknya tanpa doa kita tidak ada apa-apanya. Nah, dalam perjalanan 2004 itu ya betul-betul kita
minim modal gitu ya waktunya. Beda dengan caleg sekarang ini gila-gilaan kan. Nah, tahun 2009 saya terpilih kembali karena berdasarkan suara terbanyak. Di Banyuasin ini. 2009 tetap di Banjarmasin. Nah, 2009 sampai 2010 14 jadi anggota dewan di sana. Pergolakannya memang banyak karena saya juga dulu 2004 itu aktif terus di organisasi di PS Banyasin. Saya dipercaya oleh Pak Amiruddin Inut jadi manajer. Alhamdulillah lolos ke divisi utama. Saat itu namanya divisi utama. Kalau sekarang ini Liga 2. Liga 2. Alhamdulillah, tapi karena Pak Amir pertimbangannya adalah pertimbangan dana saat itu, karena kita zaman itu dana 4 miliar itu kan besar sekali. Akhirnya tidak jadi ikut kompetisi dan saya waktu itu diajak Pak Alex untuk 2008 itu ngurusin Sriwijaya FC. Jadi antara jadi DPR dengan ini manajer sepak bola itu sambil bersamaan. Tapi bisnis tetap jalan. Cuman lah agak lemah tuh, agak lesu kan bisnis bisnis yang main tinta, coba jadi agak lemah dikit. Ngebosi dikit. Kadang-kadang main proyek, tapi walaupun jarang sekali saya main proyek kan. Tapi saya lebih banyak bisnis yang orientasinya swasta gitu. Karena kita ke proyek negeri itu agak banyak rintangan dan hambatan. Ya juga kalau aku lanjutkan dari 2004 ke 2008 masih hati di Banyuasin atau di Sriwijaya FC ini? Ya kalau 2004-2008 masih Banyasin. Masih Banyasin? Ya, karena kita masih ngurusi PS Banyasin. Nah 2008 mulai 2008 sampai 2014 ya memang 50-50 tim sebesar Sriwijaya kan mainnya di luar kan gitu. Tapi kita kan memahami bahwa anggota dewan itu sudah tahu tupoksinya, nggak mesti terlalu aktif juga bisa. Artinya aspirasi masyarakat itu nggak mesti harus kita aktif situ. Kita tahu siapa yang masak kue pembangunan ini, ya kan? Kuenya di sana lah. Kita minta kue ini untuk dapil kita, untuk Banyuasin dan yang lain-lain itu bisa kita lobby lah saat itu. Jadi nggak terlalu signifikan lah untuk kalau kita misalnya aktif tapi tidak berbuat itu salah juga. Tapi kita banyak berbuat karena kita tahu gimana bikin kue pembangunan itu. Itu yang ilmu itu. Ya, ada ilmunya kalau bahasa bola itu teknik. Bahasa bola ini cepet tapi tidak tercetak itu. Nah, itu jadi di 2004 sampai 2009 DPR, 2009-2014. Nah, begitu 2014 ke 2019 saya ini tidak dicalonkan lagi oleh partai karena sesuatu dan lain hal lah gitu kan, karena beda pandangan politik. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan saya tidak mau pindah partai dulu sementara kan. Akhirnya saya tahan, saya mencalon anggota DPD RI. Karena kita tidak ada persiapan untuk jadi anggota DPR RI, karena kita persiapan kan untuk ke provinsi mestinya kan, DPR kabupaten, provinsi, baru pusat. Ini langsung DPD ya. Ya cek pakam kan, lokal ini ya. Obrolan pakam, obrolan kantap. Kantap ya. Nah jadi akhirnya kalah lah kita di DPD RI. Cuman ya hampir 9 bulan, 10 bulan kemudian dunia berubah, regulasi berubah. Siapa yang nggak calonkan bupati atau gubernur apa harus mundur. Mbak Perca waktu itu dia yang nyalon bupati waktu mundur, saya ganti dia. Jadi rezeki tidak kemana, gitu kan. Alhamdulillah 2014 sampai 2019 saya menyelesaikan DPD. Di dalam perjalanan DPD saya ketemu Bang Usu. Ketua DPD RI kita Bang Usu, dan beliau dapat amanah dari
partai menjadi ketua Parpol Hanura. Wow. Jadi saya bergabung dengan Bang Oso, diminta oleh beliau, akhirnya saya gabung, dan setelah gabung itu tidak lama kemudian ditunjuk jadi ketua Partai Hanura Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah perjalanan karir kita secara bisnis dan politik sesuai dengan doa kita di akhir selesai Madrasah Sanawiyah itu dikabulkan oleh Allah SWT semua, alhamdulillah. Dan sekarang ini di usia yang 47 tahun ini saya berpikir sekarang, karena saya dengan Hendra punya pondok pesantren, Hendra pondok pesantren di Palembang, saya diambil hilir, saya ingin lebih fokus kepada mengurusin pondok pesantren karena ini adalah aset yang luar biasa, yang saya lihat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Tentu nanti bermanfaat bagi kita kalau sudah mati nanti. Jadi dengan Kak Hendra itu, Kak Hendra tuh kalau dari sisi orang Jawa, yang tua itu Hendra. Kalau kata orang Jawa itu kakak tungan ngalah. Tapi kalau secara keduniaan, saya tua. Nah sekarang tinggal kami berpikir ya, kalau menurut saya kita lihat rekening saja Hendra. Siapa yang banyak itulah kakak, gitu. Iya. Tapi dari ketua Hanura DPD itu, jadi untuk tahun berikutnya aku tidak lagi. Yang mana? Untuk selanjutnya periode ke jadi saya tidak ketua Hanura itu saya ditarik ke pusat. Terus kita ini kan terbiasa memang kaderisasi. Iya. Ada yang pengen jadi ketua terus. Kita termasuk yang mencoba untuk menikmati satu periode. Sudah itu kita menikmati kaderisasi. Jadi kan kita itu betul-betul diukur kesuksesan itu kan, misalnya apa? Waktu kita jadi ketua partai kita menghasilkan 42 anggota DPR, lumayan prestasi begitu. Tentu kita ini kan dunia ini harus bergerak terus. Saya harus jadi pengurus pusat, sekarang alhamdulillah ketua bidang di Hanura. Itu kita akan lihat terus perkembangan bagaimana perpolitikan di Indonesia. Jadi kawan-kawan, dari awal mulai berkarir, dari sampai sekarang kesibukan mengurus pondok pesantren, dan alhamdulillah masih tetap kaderisasi sama para pejuang ya. Iya. Jadi yang paling terbaik itu yang buat kader. Di mana-mana kita berusaha membuat kader gitu kan. Karena kader itu penting sekali bagi kita. Dari kader itulah mungkin membuat nama kita menjadi jadi lagi. Di pesantren kita begitu kan. Kita ada anak-anak baik dari desa mana, dari itu kita kuliahin. Beasiswa ya? Beasiswa. Tapi kita mengikatnya tidak mengikat secara penuh, artinya kita kan tidak tahu hati manusia. Kami sekolahin, kami kuliahin, tapi dengan catatan kamu nanti suatu saat pulang ke pondok untuk mengabdi. Alhamdulillah banyak mengabdi. Yang tidak mengabdi juga ya kita ikhlasin, karena itu tidak bisa kita ini kan nurani yang harus kita pakai gitu. Jadi di mana-mana pun juga kita di organisasi berusaha mencari bibit bagus, dan kalau dia mau dikader kita kader. Kan kalau di organisasi ini biasa banyak ada yang ingal-ingal. Alhamdulillah. Untuk kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan kita tentang bagaimana sang inspirator dari daerah Sumatera Selatan dan sekarang menjadi tokoh nasional. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Ya. Sebelum kita tutup, memang konten YouTube ini jangan
lama-lama. Ah, Malah, psikologi orang nonton itu yang lama. Gitu. Tapi saya ingin mengambil satu satu statement closing. Jadi kalau kita ingin sukses, ya, pertama memang kita harus berdoa yang pertama. Yang kedua itu kita harus ada amalan. Amalan ini kan banyak, tapi yang penting itu adalah istiqomah. Manusia ini beda-beda. Ada yang hobi puasa, amalan lah puasa yang bagus. Ada yang hobi bersedekah, jadi amalan bersedekah. Ada yang hobi beristighfar, istighfar saja. Jadi pada kawan-kawan sekalian, carilah amalan yang sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan kemampuan. Yang paling penting adalah istiqomah. Istiqomah itu kecil tapi berat. Jadi kawan-kawan, terima kasih dan jangan lupa untuk selalu share, like dan subscribe TN Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.